Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu berada dalam kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berlibur 2 minggu full, kita akhirnya masuk kembali dengan keadaan yang sehat, ceria, dan dengan semangat yang baru ya tentunya. Nah, bagaimana liburan kalian 2 minggu yang lalu? Apakah menyenangkan? Ya, semoga kalian dapat mengambil pengalaman dengan baik dan pembelajaran dari kegiatan berlibur kalian ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kepada KM untuk memulai berdoa terlebih dahulu. Kepada Asep dipersilahkan. Ya, terima kasih Asep telah membacakan doanya. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik. Hari ini apakah ada rekan-rekan kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, Syifa ya, baik. Semoga Syifa yang tidak masuk karena sakit segera disehatkan kembali hingga bisa belajar dengan kalian bergabung lagi. Amin. Nah, jadi anak-anak, di pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa saja sih kenapa kita harus mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Apa saja urgensinya, juga apa fungsi ataupun manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Anak, sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu kata syajaratun yang berarti pohon yang memiliki cabang-cabang, karena sejarah juga merupakan ilmu yang paling dasar dari semua ilmu yang ada. Salah satu tujuan kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam yaitu untuk mengetahui proses perkembangan peradaban Islam yang ada di Nusantara. Bagaimana proses itu terjadi, perkembangan itu terjadi, hingga kita mampu meneladani kisah-kisah dari tokoh-tokoh para pendahulu yang berjuang dalam Islam. Sejarah merupakan ilmu dasar dari semua cabang ilmu, karena tanpa sejarah kita tidak mengenal ilmu-ilmu yang beragam dan berkembang. Salah satunya sejarah Islam. Mempelajari sejarah Islam dapat mengetahui banyak tokoh-tokoh hebat, serta akan menemukan berbagai perspektif melihat masa lalu. Nah, untuk itu anak-anak, mempelajari sejarah tidak sekadar memorizing fact, tidak hanya menghafal fakta-fakta, tapi lebih penting dan lebih menarik daripada sejarah itu berdasarkan sumber, berdasarkan fakta yang ada, kemudian kita mencoba menafsirkan, merekonstruksi masa lalu, sehingga dapat menarik dari sebuah sejarah. Nah, anak-anak, dalam sejarah Islam banyak sekali sosok-sosok teladan. Seperti yang kita ketahui, salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan luar biasa.
seperti peristiwa di balik kemenangan-kemenangan peperangan Nabi, yang mana bukan serta-merta kemenangan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Namun lebih dari itu, beliau adalah sosok yang cerdas dan ahli strategi dalam peperangan. Nah, dengan belajar sejarah, kita bisa mendekati masa lalu secara saintifik ataupun rasional, bahwa setiap perjalanan peristiwa masa lalu dapat dianalisis dan dijelaskan. Oleh sebabnya, peristiwa-peristiwa di masa lalu bukan sesuatu yang bersifat given, sebuah takdir atau semata-mata terjadi begitu saja, namun dapat terurai dan dijelaskan hukum kausalitasnya ataupun sebab akibatnya. Mungkin untuk pembelajaran pertemuan pertama kali ini dicukupkan sekian. Kalian dapat membacanya kembali di buku paket yang telah Ibu anjurkan ya. Nah, dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai kisah para nabi, kisah perjuangan para nabi dalam memperjuangkan Islam. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mencari ilmu. Kita tutup pembelajaran, kita membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahannya anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.